Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas tentang software komputer. Mari kita simak sama-sama ya. Ada beberapa pokok pembahasan kita kali ini. Yang pertama, mengembangkan peran perangkat lunak. Yang kedua, perspektif industri. Yang ketiga, abad pabrik perangkat lunak. Yang keempat, daya saing perangkat lunak. Yang kelima, perangkat lunak. Yang keenam, karakteristik perangkat lunak. Yang ketujuh, komponen perangkat lunak. Yang kedelapan, aplikasi perangkat lunak. Pertama, kita akan membahas tentang mengembangkan peran perangkat lunak. Perangkat lunak memiliki dua peran. Di satu sisi, berfungsi sebagai sebuah produk, dan di sisi lain, sebagai kendaraan yang mengantarkan sebuah produk. Pada masa awal era komputer, perangkat keras dengan tujuan umum menjadi hal yang biasa. Sementara, perangkat lunak dirancang secara khusus untuk aplikasi tertentu saja dan hanya memiliki real distribusi yang terbatas. Era kedua evolusi sistem komputer melingkupi dekade pertengahan tahun 1960 dan 1970-an. Sistem multiprogram dan multi-user memperkenalkan konsep baru interaksi manusia dengan mesin. Sistem real-time dapat mengumpulkan, menganalisis, serta mengubah data dari banyak sumber sehingga proses pengontrolan dan penghasilan output tidak lagi berada di dalam skala menit, melainkan detik. Era ketiga evolusi sistem komputer dimulai pada pertengahan tahun 1970-an dan berlangsung lebih dari satu dekade penuh. Selanjutnya, tahun-tahun awalnya yaitu ada orientasi batch, yang kedua distribusi terbatas, yang ketiga ada perangkat lunak customized. Era pertama yaitu tahun 1950, yang kedua tahun 1960. Era kedua ada multi-user, kedua real-time, ketiga ada database, yang keempat perangkat lunak produk. Era kedua pada tahun 1970-an. Era ketiga yaitu sistem terdistribusi, yang kedua embedded intelligence, yang ketiga perangkat keras biaya rendah. Era ketiga ini pada tahun 1980 sampai 1990. Selanjutnya ke era keempat, yaitu yang pertama sistem desktop bertenaga kuat, yang kedua teknologi berorientasi objek, yang ketiga sistem pakar, yang keempat jaringan saraf tiruan, yang kelima komputasi paralel komputer jaringan. Era keempat ini pada tahun 2000. Selanjutnya ada perspektif industri. Pada masa-masa awal perhitungan, sistem berbasis komputer dikembangkan dengan menggunakan manajemen yang berorientasi pada perangkat keras. Mereka menerapkan kontrol, metode, dan alat-alat yang kita kenal sebagai hardware engineering. Sayangnya, pada saat itu perangkat lunak belum banyak dipikirkan. Pada masa-masa awal, pemrograman masih dilihat sebagai bentuk kesenian. Hanya sedikit saja metode yang ada dan lebih sedikit lagi orang yang memahaminya. Para pemrogram bahkan kadang-kadang harus mempelajarinya dengan cara coba-coba. Dibanding perangkat keras, perangkat lunak komputer sudah berubah secara dramatis dibanding perangkat keras. Perangkat lunak merupakan salah satu bentuk tunggal yang berbiaya tinggi. Selanjutnya, ada abad pabrik perangkat lunak. Perusahaan-perusahaan yang besar maupun kecil memiliki apa yang disebut software plant. Ada ribuan aplikasi berbasis perangkat lunak dengan kondisi kritis yang sangat perlu diperbaharui, yaitu aplikasi sistem informasi yang ditulis 20 tahun yang lalu, yang mengalami 40 generasi perubahan dan sekarang tidak mungkin lagi dilakukan upaya pembaruan.
Bahkan, modifikasi yang paling sederhana sekalipun sudah akan membuat perangkat lunak tersebut gagal beroperasi. Yang kedua, ada aplikasi pengembangan yang dipakai untuk memproduksi desain data telah kritis. Dan karena pemeliharaan serta usia yang sudah tua, membuat tidak ada orang yang mengetahui struktur internalnya. Yang ketiga, ada embed system atau dipakai untuk mengontrol sumber tenaga, rambu udara, dan perusahaan besar. Di antara ribuan macam aplikasi yang sangat aneh serta kadang-kadang mempunyai kelakuan yang tidak dapat dijelaskan, tetapi tidak dapat dibawa keluar untuk diperbaiki, karena tidak ada lagi yang dapat menggantikan posisinya. Selanjutnya, ada daya saing perangkat lunak. Sekarang ini, perangkat lunak sudah menjadi lahan yang sangat kompetitif. Perangkat lunak yang dulu dibangun secara internal di dalam komputer, sekarang sudah dapat diproduksi secara terpisah. Selanjutnya, ada perangkat lunak. Gambaran tentang perangkat lunak di dalam sebuah buku teks mungkin mengambil bentuk berikut. Perangkat lunak adalah yang pertama perintah program komputer yang bisa dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Yang kedua, struktur data yang memungkinkan program memanipulasi informasi secara proporsional. Dan yang ketiga, dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Selanjutnya, karakteristik perangkat lunak. Perangkat lunak lebih merupakan elemen logika dan bukan merupakan elemen sistem fisik. Dengan demikian, perangkat lunak memiliki ciri yang berbeda dari perangkat keras. Yang pertama, perangkat lunak dibangun dan dikembangkan, tidak dibuat dalam bentuk yang klasik atau fabrikasi. Biaya untuk perangkat lunak dikonsentrasikan kepada pengembangan. Hal ini berarti proyek perangkat lunak tidak dapat diatur seperti pengaturan proyek-proyek pemanufakturan. Yang kedua, perangkat lunak tidak pernah usang. Perangkat lunak tidak rentan terhadap pengaruh lingkungan yang merusak yang menyebabkan perangkat keras menjadi usang. Selama hidupnya, perangkat lunak mengalami perubahan pemeliharaan. Yang ketiga, sebagian besar perangkat lunak dibuat secara custom build, serta tidak dapat dirakit dari komponen yang sudah ada. Perhatikan bagaimana perangkat keras untuk produksi berbasis mikroprosesor dirancang dan dibuat setelah masing-masing komponen diseleksi. Perangkat keras dapat dipesan secara terpisah. Selanjutnya ada komponen perangkat lunak. Reusability merupakan suatu ciri penting dari komponen perangkat lunak kualitas tinggi. Sebuah komponen perangkat lunak harus didesain dan diimplementasikan sehingga dapat dipakai lagi pada berbagai program yang berbeda. Bahasa tingkat mesin merupakan perwakilan simbolik dari serangkaian instruksi CPU. Bila program tidak dirancang dengan baik dan hanya memiliki sedikit dokumentasi, maka bahasa tingkat mesin akan menjadi sebuah mimpi buruk. Bahasa tingkat menengah memungkinkan pengembangan perangkat lunak serta program tidak tergantung pada mesin. Kode mesin, bahasa assembly atau tingkat mesin, bahasa pemrograman tingkat menengah sering disebut 3 generasi bahasa komputer yang pertama. Dengan bahasa-bahasa tersebut, pemrogram harus melihat dengan baik kekhususan struktur informasi maupun kontrol pemrograman itu sendiri. Bahasa generasi keempat juga disebut bahasa non-prosedural, menggerakkan pengembang perangkat lunak untuk mengkhususkan pada detail prosedural. Selanjutnya, aplikasi perangkat lunak. Memang sulit untuk menentukan kategori umum untuk aplikasi perangkat lunak. Ketika kompleksitas perangkat lunak mulai muncul, maka penggolongan yang rapi menjadi hilang. Area perangkat lunak berikut menunjukkan luasnya aplikasi potensial. Yang pertama ada perangkat lunak sistem. Perangkat lunak
sistem merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain. Banyak perangkat lunak sistem, misalnya kompiler, editor, dan utilitas pengatur file, memproses struktur-struktur informasi yang lengkap namun tetap. Selanjutnya, perangkat lunak real-time. Program-program yang memonitor atau menganalisis kejadian dunia nyata pada saat terjadinya disebut perangkat lunak real-time. Perlu dicatat di sini bahwa real-time berbeda dengan interaksi atau time sharing. Sistem real-time harus merespon di dalam suatu rentang waktu yang tetap. Selanjutnya, perangkat lunak bisnis. Sistem diskrit, contohnya payroll, akun receivable atau payable, inventory. Dalam mengembangkan perangkat lunak sistem informasi manajemen yang mengakses satu atau lebih database besar yang berisi informasi bisnis. Selanjutnya, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Perangkat lunak ini memiliki jangkauan aplikasi mulai dari astronomis sampai vulkanologi, dari analisis otomotif sampai dinamika orbit pesawat ruang angkasa, dan dari biologi molekuler sampai pabrik yang sudah diotomatisasi. Selanjutnya, masih aplikasi perangkat lunak, yaitu embedded software. Embedded software ada dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil serta sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Selanjutnya, perangkat lunak komputer personal, pengolahan kata, spreadsheet, grafik komputer, multimedia, hiburan, manajemen database, aplikasi keuangan, bisnis dan personal, jaringan eksternal, atau akses database hanya merupakan beberapa saja dari ratusan aplikasi yang ada. Selanjutnya, perangkat lunak kecerdasan buatan. Perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai dengan perhitungan atau analisis secara langsung. Perangkat lunak sistem atau sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Sekian dari saya, jangan lupa like, subscribe, dan komen.